Belum, belum. Syukur ya masih sampai sini. Untungnya inget, Pak. Iya, untuk sampai sini. Masih sampai ini kan hanya rangkuman ya. Di rangkuman soal ya. Di dalam PTK nanti ada namanya kegiatan tindak lanjut sama remedial itulah ya. Ini soal nih gambaran aja lah nih gambaran 60 soal totalnya itu pedagogi ya. Ini gambarannya. Jadi jangan salah ya, kompetensi pribadi sampai sosial itu ada 20 soal. Jadi sisanya cuma yang ini 40 dibagi sekitar 12 materi atau 15 materi ya. Jadi nggak usah takut karena pribadinya dan sosial itu bisa dijawab dengan mudah ya. Kayak soal saya kemarin yang saya bikin ke video itu yang Zoom saya masih kacau kan. Udah saya bahas itu mudah lah. Sudah cetak? Sudah Pak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah ya. Kita masuk ya kata kuncinya kita pahami dulu mengenai kompetensi pribadi dan sosial ya. Kompetensi pribadi dan sosial kita pahami dulu ini ya. Kata kuncinya seperti apa? Oke, kata kunci saya hapus. Saya hapus dulu ya. Oh, ini belum ini. Ini belum Ya, ini. Pak. Belum. Tambahin. Nomor 12. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Teori belajar dan teori perkembangan. Catat ya. Belajar dan teori perkembangan. 5 soal nih. 5-6 soal. Teori perkembangan. Perkembangan itu 6 soal. Teori perkembangan. Untung masih ingat. 6 soal. Teori belajar dan teori perkembangan 6 soal. Oke. Catat ya dulu ya, tambahin yang nyatat teori belajar dan teori perkembangan 6 soal. Oke dah? Sudah, Pak. Sudah ya, ini ada yang baru masuk juga nih. Bentar loh. Yang baru masuk ya, yang baru masuk Bu Siti Maria sama siapa nih? Belum masuk juga Bu Siti Maria nih. Yang baru masuk ini rangkuman soal pedagogi ya. Rangkuman soal pedagogi mau dipoto silahkan dulu, masih ada 1 menit lagi biar kita masuk ke pembahasannya ya. Biar besok masuk ke soal dah mulai mudah kan di soalnya paling kita nih ke teknik penilaian dulu yang banyak. Oke ya, kita mulai yang baru masuk foto aja dulu. Kalau nggak foto difotokan langsung kirim aja ke itu ke apa namanya ke grup biar cepat. Saya kirim dulu ke grup biar mudah. Mau foto kirim aja ke grup langsung biar mudah nanti yang baru masuk dapat bagian. Udah saya kirim ya. Oke. Oke, sudah. Nah, oke ya, kita bahas. Yang pertama mengenai yang namanya kompetensi pribadi, ya pribadi dan sosial ya. Sudah rekor Pak, sudah alhamdulillah. Ya, pribadi dan sosial, masih ada yang masuk juga. Pribadi dan sosial itu jawab paling mudahnya kepribadian untuk kompetensi pendidikan sosial, jawab paling mudahnya itu dengan menggunakan teori humanisme. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengerjakan soal adat, soal kepribadian sosial, pakailah jawaban teori humanisme. Apa itu humanisme? Membantu siswa yang membantu siswa dalam hambatan belajar, membantu siswa yang lemah, membantu siswa yang kesulitan belajar. Jadi cara jawab teori untuk menjawab kepribadian sosial, pakailah teori humanisme. Jadi Ibu menjawab misalnya kepribadian soalnya mana nih? Soalnya ini dia soalnya ya. Pakailah teori humanisme. Apa teori humanisme? Teori yang memanusiakan manusia, membantu siswa yang lemah, membantu siswa yang kurang, membantu siswa yang tertinggal, membantu siswa yang hambatan belajarnya, membantu siswa, pokoknya intinya membantu siswa lah. Oke? Misalkan soalnya ini kan gitu. Ini pakai teori humanisme semua ya.
Salah satu cara mendidik contoh perilaku yang mendukung hal tersebut, sikap wibawa dan pembela keadilan. Berarti yang humanisme dicari. Yang humanisme hanya yang A, ya kan? Mengusir, menyerah, pemberian sanksi, tidak toleransi ini kan bukan humanisme, maka yang A. Jadi kepribadian itu, ini kan sudah saya jelaskan di YouTube, carilah yang humanisme, yang humanis, ya, membantu persoalan siswa, membantu peduli, tanggung jawab dan lain sebagainya. Pokoknya intinya membantu persoalan siswa. Oke, nomor ini juga, ya, apa nomor ini? Saya hapus. Ini hanya untuk membangun kondisi demikian agar perbedaan, carilah yang humanisme. Yang humanisme hanya yang C, ya, membangun semangat kekeluargaan, ya. Jadi caranya begitu mudah kalau untuk soal kepribadian 15 sampai 20 soal tidaklah sulit untuk dijawab karena ini juga nih soalnya udah tidak boleh berarti mengingatkan melanggar aturan ini sesuai. Cari yang humanis, ya ini motivasi ya. Motivasi dapat disampaikan di awal pembelajaran ya. Motivasinya apa? Motivasinya adalah guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Ini kan masalah-masalah seperti ini pribadi tidak ini ya, tidak terlalu sulit ya. Nih, siswa yang dapat mengalami kesulitan belajar sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan guru oleh siswa senang dan tertarik untuk berkonsultasi. Untuk berkonsultasi ya tentang kesulitan belajar adalah bersedia dihubungi kapanpun, ramah dan baik. Apalagi sebagai teman berkomunikasi, terbuka dalam menjawab pertanyaan, bersedia membantu menjelaskan kembali. Yang mana nih untuk berkonsultasi, maka carilah yang sama dengan itu. Maka cuman yang komunikasi lah sebagai teman dalam hal komunikasi biar enak terbuka dia dalam mengalami kesulitan belajar ya. Ini sudah saya bahas, jadi di YouTube juga sudah ada. Ya, ini kita udahlah nih, saya rasa ini nggak terlalu sulit ya untuk masalah kepribadian. Ya. Tidaklah terlalu sulit karena nih nggak ada bingungnya kan, cuman ya keunggulan budaya Indonesia ya cuman bahasa Indonesia ya, cuman inilah apa namanya diulangin aja. Nah, sebab ini contoh soalnya. Namun demikian dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka pakailah teori humanisme. Humanisme apa? Yang membantunya. Tapi cari dulu penyebabnya, habis itu membantunya. Cuman C yang mengalami seperti itu ya. Jadi kalau siswa mengalami kesulitan belajar, pakailah teori humanisme, cari dulu penyebabnya, habis itu udah dapat penyebabnya, maka bantu dia mencari solusinya, ya. Seperti itulah teori humanisme ya, membantu siswa yang kelemahan. Sama kayak ini. Skor EQ-nya Andra 115 tapi di bawah, Andre 120 10 tapi di atas. Nah, mengapa? Bagaimana yang dilakukan guru dapat membantu Andra? Maka carilah yang humanisme. Humanisme apa? Ya cuman C, mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi oleh Andra. Jadi cari dulu hambatan belajarnya baru kita bisa mencari solusinya. Jadi seperti itu ya, yang agak terlalu sulit ya untuk masalah kepribadian ya, tidak ada sulitnya kalau masalah kepribadian. Oke, kita lanjut ke ini ya, kita lanjut ke ini. Yang ini semoga yang bertanya-tanya tentang teknik dan alat penilaian, kalau kepribadian tinggal lihat YouTube aja sama modul itu dibaca aja sudah dapat lah itu ya. Nggak terlalu sulit kalau itu bisa dipahamin. Ya, kita ke nomor 2. Ingat ya, kepribadian itu 15 sampai 20 soal. Jadi itu harus dimakan habis, jangan sampai itu sampai salah banyak karena 85 soal benar ya. Dari 120 soal 85 soal benarnya baru bisa lulus UP ya. Baru UP lulus. Ya, dari 120 soal. Jadi 35 wajib salah. Ini minimal, soal salah minimal. Nah, jadi gampang ya, mudah sekali untuk menjawab UP ini asal tahu kata kuncinya. Saya ulangin kata kunci menjawab pribadi tadi adalah pakai teori humanisme yang memanusiakan manusia. Udah itulah jawabannya itu. Oke, menghargai ya dan saling menghormati, itulah teori dari humanisme. Kita masukkan ke jawaban kompetensi pribadi dan sosial. Oke, yang kedua perhatikan ya. Yang kedua adalah teknik penilaian dan alat penilaian. Yang belum ngerti ini nanti sambil ke soal, tolong dipahami. Ini 8-9 soal, banyak yang masih lupa, yang masih belum ingat, yang masih bingung, tolong diperhatikan. Yang sudah bisa enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Ya,
Ini adalah nomor 2 itu sebenarnya yang masuk adalah alat evaluasi ya, alat evaluasi dari kata-katanya itu. Alat evaluasi itu terbagi dua ya, terbagi dua. Yang pertama itu namanya yang pertama teknik penilaian, teknik penilaian ya, penilaian. Yang kedua namanya adalah instrumen atau alat penilaian. Jadi di alat evaluasi itu ada namanya teknik dan alat ya. Teknik dan alat ya. Jadi dibagi lagi nih, teknik penilaian itu apa aja? Alat penilaian. Jadi apa Pak? Alat evaluasi. Alat evaluasi adalah alat evaluasi yang di dalamnya itu ada teknik penilaian dan instrumen atau alat penilaian. Jadi jangan sampai bersalah-salahan nanti. Alat evaluasi yang mana, Pak? Alat evaluasi adalah teknik penilaian ditambah dengan instrumen atau alat penilaian. Bagi yang belum ngerti, tolong dipahami dulu ya. Karena banyak yang WA saya, Pak, saya belum ngerti teknik penilaian dan alat penilaian. Ya, jadi saya ulangin ini biar paham. Jadi saya ulangin, alat evaluasi adalah teknik penilaian ditambah dengan instrumen atau alat penilaian. Apa itu alat, Pak? Ya instrumen. Instrumen artinya sama dengan alat ya. Nanti kayak mana Pak caranya? Oke, kita bikin ini ya perbedaannya biar paham ya. Sekali lagi biar paham, tolonglah di apa namanya? Di fokus untuk memahamin ya. Oke, fokus dulu untuk memahamin. Teknik penilaian itu dibagi 3. Yang pertama itu namanya teknik penilaian sikap ya, teknik penilaian sikap ya. Teknik penilaian sikap saya batasi ya, saya batasin. Nanti yang biru itu teknik, yang pink itu namanya, nanti yang pink saya bikin yang pink di sini. Yang pink itu namanya alat. Jadi biar supaya tidak campur aduk ya, atau yang hitam itu teknik, yang hitam teknik ya. Yang pink nanti namanya alat ya atau instrumen. Teknik penilaian sikap itu ada 3. Yang pertama namanya observasi ya. Observasi ya, observasi. Ya, ini biasanya caranya lain adalah wawancara. Cara lainnya kalau nggak observasi adalah wawancara. Wawancara. Yang kedua itu namanya teknik penilaian diri ya, penilaian diri, penilaian diri. Yang ketiga itu namanya adalah teknik penilaian antar teman ya, teknik penilaian teman. Ya, teknik penilaian antar teman ya, antar teman. Ya. Cara membedakannya, tolong perhatikan kata-kata ini. Cara membedakannya tinggal tambahin instrumen atau alat, saya bikin warna pink. Instrumen atau alat ini tinggal Bapak Ibu tambahi dengan kata-kata lembar ya. Lembar atau pedoman ya, atau pedoman sama aja ya. Misalnya teknik penilaian sikap, observasi, apa instrumennya? Instrumennya adalah tambah aja lembar. Lembar atau pedoman observasi atau pedoman wawancara. Tinggal ditambahin aja ya. Jangan sampai nanti kelupa-lupaan lagi ya. Tanyakan nanti ya. Kalau nggak tahu tanyakan, jangan diam-diam. Oke, penilaian diri. Tekniknya penilaian diri maka adalah lembar atau pedoman penilaian diri, lembar penilaian diri. Jadi Pak, kalau ada lembar-lembarnya, ada pedoman-pedomannya itu instrumen Pak. Iya benar. Ketika ada lembar, ada pedoman itu biasanya adalah instrumen atau alat ya. Tinggal tambahin lembar penilaian antar teman. Ya, dipahami dulu biar kita masuk soalnya. Ini masih sikap ya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa? Ya, Pak. Bisa ya. Udah bisa lanjut ya. Ya, sikap, AB sikap apa namanya? AB sikap pengetahuan. Oke, saya hapus ya. Saya hapus dulu yang ini. AB sikap di sini saya bikin terus ya. Di sini aja saya bikin karena nanti biar enak. Sikap itu sudah siap. Ya, sikap itu tekniknya ada 3, observasi atau wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, itu teknik. Instrumennya tinggal tambahi lembar atau pedoman. Lembar pedoman observasi, lembar pedoman penilaian diri, lembar atau pedoman penilaian antar teman. Ya, begitu mudah ya. Begitu mudah untuk membedakan teknik sama alat. Ya. Oke, yang rada misalnya nanti ini untuk soal pengetahuan, teknik penilaian pengetahuan,
kita pahamin ya, kita pahamin. Itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama, saya bikin warna hitam ya. Untuk teknik ini, kita bikin warna hitam. Yang pertama itu ada namanya tes. Jadi kalau depannya tes itu teknik ya. Kalau depannya tes itu teknik. Ya, tes itu namanya teknik ya. Tes apa? Tes tertulis. Baru habis itu tes apa lagi? Tes lisan. Yang ketiga namanya penugasan. Ketiga ini adalah teknik penilaian pengetahuan. Pengetahuan ya, kognitif, belum saya bikin judulnya. Kognitif itu ada 3, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Itu tekniknya ya. Kalau misalnya instrumennya, biasanya ini kata depannya soal. Soal. Ya. Kalau tadi lembar atau pedoman, biasanya kalau di kognitif dengan kata soal. Dibuat ya, kalau biar paham. Dengan kata soal. Soal, depannya soal, maka itu alat atau instrumen. Ya, depannya soal, maka alat atau instrumen. Pak, nggak ada depannya Pak, nggak pakai depan. Dia langsung pakai misalnya tes tertulis. Apakah instrumennya? Instrumen tes tertulis adalah soal pilihan ganda, PG, pilihan ganda aja itu sudah namanya instrumen. Soal uraian saja itu sudah namanya instrumen atau alat. Soal lagi namanya menjodohkan. Ya. Menjodoh orang. Menjolele katanya. Menjodohkan. Menjodohkan itu namanya alat atau instrumen gitu ya. Jadi kalau menjodohkan itu namanya alat atau instrumen ya. Biasanya pakai alat soal pilihan ganda, soal uraian, soal menjodohkan ya, soal melengkapi itu namanya instrumen dari tes tertulis. Oke. Yang tes lisan itu ada namanya soal. Soal apa Pak? Soal tanya jawab, TJ, tanya jawab, soal kuis ya. Soal lisan ya, lisan. Tanya jawab atau lisan. Itu namanya alat atau instrumen. Oke, penugasan itu biasanya soal individu maupun kelompok, individu ataupun kelompok ya. Jadi biasanya pakai kata soal itu namanya alat atau instrumen. Pakai depannya tes itu namanya teknik ya, teknik. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Saya. Oke, yang terakhir itu ada namanya apa? Keterampilan ya, keterampilan saya ulang-ulang ini biar pedagogik ada 60 soal. 60 soal tuh kalau IPA IPS itu bisa dipahami dengan cepat. Yang ini harus benar lah, benar 50-an ke atas lah wajib biar supaya nyaman. Oke. Yang ketiga itu ada namanya apa tadi? Keterampilan ya, keterampilan. Keterampilan itu ada 4 ya, 4 ya, 4. Apanya 4 Pak? Tekniknya ada 4. Yang pertama namanya ini keterampilan ya. Teknik penilaian keterampilan. Ada 4. Yang pertama namanya proyek, unjuk kerja atau praktik ya. Yang kedua namanya produk. Yang ketiga namanya proyek. Yang keempat namanya portofolio. Apa itu unjuk kerja? Unjuk kerja itu memperagakan, berpidato, menyanyi, mempraktikkan, mendemonstrasikan, berpidato, apalagi namanya memperagakan, menyajikan, ya, presentasi, itu namanya unjuk kerja semua kata-kata seperti itu. Menampilkan dirinya di depan kelas, menampilkan dia sedang mendemonstrasi, itu namanya unjuk kerja, praktikum, ya, itu namanya unjuk kerja. Produk, apa itu produk? Ada produk yang dinilainya. Misalnya buat video yang dinilai. Misalnya buat alat peraganya dinilai. Misalnya buat rangkaian listriknya dinilai. Produknya yang dinilai ya. Produk karyanya, produknya itu yang dinilai. Produknya ya. Misalnya membuat anyaman dinilai namanya produknya dinilai. Misalnya membuat asbak rokok dari tanah liat, asbak rokok tanah liat itulah yang dinilai. Misalnya buat ukuran dari bambu, ukiran itulah yang dinilai. Jadi alat apa namanya produknya yang dinilai itu namanya penilaian produk. Oke. Penilaian proyek ini panjang ya. Penilaian proyek itu yang dinilai banyak prosesnya,
ya, kelengkapannya, medianya, semuanya, alatnya, apa saja yang digunakan. Jadi produknya gimana, apakah bermanfaat bagi masyarakat. Itulah namanya proyek panjang ya. Proyek itu panjang yang nilai. Apakah proyek menghasilkan produk? Iya, sama-sama menghasilkan produk. Tapi kalau produknya yang dinilai namanya penilaian produk. Paham ya perbedaannya ya? Ya. Kalau produknya yang dinilai maka penilaian produk ya. Oke. Portofolio adalah hasil karya siswa, kumpulan hasil karya siswa yang telah dibuat. Misalnya siswa tadi setelah membuat ini dicatat dulu, oh udah buat ini, udah buat ini, udah buat ini, namanya itu hasil karya. Hasil karya dikumpulkan lagi, dicek checklist lagi, yang mana saya sudah dibuat, maka itu namanya portofolio, penilaian portofolio. Dikumpul-kumpulin apa saja yang dibuat, apa saja sudah dilakukan, itu namanya portofolio. Oke ya, kumpulan hasil karya. Oke, instrumennya apa? Instrumennya ini biasanya pakai kata depan namanya rubrik. Kalau kata rubrik, Pak, skala penilaian. Skala penilaian. Kalau nggak ada, Pak, ya pakai lembar juga boleh. Lembar produk. Ya. Jadi ini tinggal tambahin aja. Rubrik unjuk kerja, rubrik produk, rubrik proyek, rubrik portofolio, skala penilaian unjuk kerja, skala penilaian produk, skala penilaian proyek, skala penilaian portofolio, lembar unjuk kerja, lembar produk, lembar proyek, lembar portofolio, itu semua namanya instrumen atau alat penilaian. Dipahamin itu ya, dipahamin. Bisa dipahamin ya? Ya. Bisa. Tinggal pakai kata Lembar ini. checklist gimana, Pak? Lembar checklist juga, lembar checklist juga. Lembar checklist. Lembar checklist juga masuk yang namanya ya ini alat. Udah nggak usah lagi pening-pening. Lembar checklist itu namanya alat. Karena lembar itu alat. Saya ulangi, lembar itu alat ya. Lembar checklist itu namanya alat. Oke. Pokoknya kata lembar itu namanya alat. Kata soal itu namanya alat. Kata skala penilaian itu namanya alat. Pedoman itu namanya alat. Paham ya? Paham. Jadi yang teknik apa? Itu dari unjuk kerja, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, tes lisan, tes itu namanya ini kok apa namanya tadi? Teknik penilaian ya. Oke. Observasi, penilaian diri, penilaian teman itu namanya teknik. Kalau ada kata-kata lembar, kata-kata soal, kata-kata rubrik, skala penilaian, lembar checklist itu namanya alat. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham kita lanjut ke soalnya, Pak. Soal yang kemarin, Pak, misalnya ada berapa soal sih, Pak, soal yang kemarin? Yang soal mana dia? Soal pembahasan UP. Nah, ini ya. Saya hapus dulu ya. Saya hapus. Kita soalnya ini dari bawah dulu. Dari bawah, apakah ada soalnya biar supaya paham? Ya, jadi ini nggak usah pusing-pusing ya. Nih, satu ya, satu soal nih. Perhatikan. Yang diminta apa? Langsung ke soal. Instrumen penilaian. Instrumen tadi apa bahasanya? Alat kan? Alat penilaian. Alat. Maka yang ada tes-tesnya itu teknik kan? Iya. Yang diminta alat. Maka ini salah, ya kan? Tes lisan salah. Salah. Teknik kan? Iya. Tes uraian ada tes sama alat namanya Alat evaluasi. Salah juga, yang diminta instrumen. Ya udah, instrumen itu cuman rubrik, ya kan? Iya. Ya, cuman Iya. dua, rubrik sama rubrik. Yang itu minta instrumen atau alat. Baca lagi soalnya, benarkah ini keterampilan? Ya benar, menyajikan. Ini penilaian keterampilan. P2 ada nih, memperagakan, menyajikan, keterampilan. Maka keterampilan dinilai. Keterampilan yang dinilai pakai alat keterampilan dong, ya kan? Iya. Maka alat keterampilan mana? Kalau ini kan misalnya pakai lain. Tes tertulis apa? Kognitif kan? Iya. Kognitif salah, ini salah, ini salah. Maka jawaban tinggal yang ini juga. Dia kalau pakai cara yang kedua. Maka carilah jawabannya. Rubrik penilaian laporan, apa rubrik penilaian kerja kelompok. Sesuaikan, menyajikan. Menyajikan berarti yang nilai apa? Laporannya apa kerja kelompok? Laporan. Laporannya, maka jawabannya sudah jelaslah yang dipaham. Paham. Ya, pahamilah Ibu ya. Udah paham? Aman ya? Bisa dipahamin ya? Bisa. Aman, Oke. Pak. Soal ya, itu soal. Itu soal itu. Ini dua soal nih. Dua soal ya. Sudah dua soal ya.
Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografis dan kehidupan ekonomi. Jenis instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator, kita ada dua cara. Kita pakai apakah pakai yang langsung kognitif, bedakannya apa keterampilan, apa sikap, apa pakai cara instrumen penilaian. Ada dua cara. Coba cara kognitif. Kognitif, ini kognitif kan? Mampu membedakan. Itu yang diukur apa? Kognitif, apa sikap, apa Kognitif. keterampilan? Kognitif. Maka kalau kognitif, jawabannya cuma dua lagi, ya kan? Ini salah. Kenapa salah? Karena itu keterampilan. Unjuk kerja, salah benar? Tampilan. Salah. Kontes nggak mungkin, ya kan? Proyek nggak mungkin, ya kan? Maka jawaban yang tepat sudah pasti apa? Saya mau dulu ya. Nah, sudah pasti jawaban yang tepat apa? Yang D kan? Tes tertulis. Iya kan? Ya, Pak. Nggak ada lagi jawabannya, hanya yang D. Karena ini penilaian kognitif, cuman yang D yang kognitif, benar? Tapi itu teknik, Pak. Iya, makanya saya bilang, benar ini, benar kan? Benar Bu ya, jawabannya D ya. Nah, sekarang kita pakai cara instrumen. Instrumen yang A, B, C, D, E, nggak ada yang benar. Iya nggak? Iya. Iya nggak, Bu? Iya. Iya. Iya, Pak. Oke. Semuanya teknik. Iya, semua teknik. Jadi kalau gini Ibu jawab apa? Kan diambil kognitif, pastilah ke D, ya kan? Iya nggak, Bu? Nggak ada lagi jawaban kan? Iya, Pak. Yang paling mendekati. Iya, bagus. Itulah namanya kita menganalisis soal. Kalau kita mungkin dia membuat soal ini ditanyanya teknik penilaian, iya kan? Pembuat soalnya atau ditanya ya namanya diganti ini tes tertulis pakai uraian, gitu bisa jadi kan? Jadi kita nih menjawab soalnya mendekatin karena ini kognitif, maka jawabannya adalah yang D. Pak, itu kan teknik, Pak. Iya benar. Tapi yang paling mendekati cuman itu jawabannya kalau pakai cara yang pertama. Oke, paham ya? Paham. Pakai cara yang pertama ini dinilai kognitif. Maka yang kognitif cuman yang D. Benar? Benar. Jadi ada dua cara. Pastikan dulu itu kognitif apa keterampilan atau sikap yang menilai. Kalau nggak dapet pakai cara yang kedua, pakai teknik atau instrumen kan gitu. Paham ya? Paham. Oke. Sudah dua soal ya, sudah dua soal. Jadi jawabannya itu di yang ada yang lain, cuman itu yang kognitif. Oke. Ada dua soal ya Pak Ibu ya, dua soal. Kita pahami lagi. Adakah lagi soalnya? Ada nih. Nah, nih. Ada 9 soal nih. Oke. Pahami dulu. Yang diminta apa? Akan mengevaluasi Sikap. Pakai cara sikap. Yang sikap cuman yang mana? Cuman yang B sama yang D. Iya kan? Ya. Salah. Iya. Salah. Benar kan? Iya. Iya. Yang diminta apa? Instrumen. Maka jelaslah salah yang wawancara. Iya kan? Iya. Wawancara teknik. Jawabannya B, pedoman. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Gampang sekali Bapak Ibu kan? Bisa, Pak. Gampang sekali kan? Iya. Yang diminta apa? Sikap. Oke, kita jawab dulu, saya ulangin. Sikap. Sikap itu cuma dua, yang B sama yang D, ya kan? Yang tadi saya terangkan tadi. Maka tinggal bahas lagi, pakai instrumen, Pak. Ya, instrumen itu pedoman, sudah jelas. Jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya Pak Ibu? Ya. Iya, Pak. Ya, timan 3 seperti caranya cuma hanya seperti itu. Jadi kalau paham konsep semuanya nyaman. Ya. Jangan mau berapa kali UP, Bu. Sekali UP selesai, tidur, dah enak lulus ya. Amin. Tinggal nunggu itunya. Jangan mau berapa kali. Amin. Ya. Konsentrasi di pedagogiknya dulu. Karena ini yang soalnya banyak kan gitu. 60 soal. Saya sudah bagi-bagi tadi, tinggal ini rubrik ya. Pahami dulu ini. Menyajikan materi tentang Sairik mampu menyajikan materi alat penilaian Tampilan. Nah, menyajikan materi tentang intervensi kerajaan Indo dalam bentuk parodi lagu. Dalam bentuk parodi lagu berarti itu namanya apa? Keterampilan. Keterampilan, ya kan? Cari yang keterampilan, cuman yang mana? Kalau Sama E. depan yang tes itu kognitif kan?
Iya. Ini kognitif, maka kita salahkan. Kognitif parodi lagu berarti menyajikan dalam bentuk parodi lagu, memperagakan berarti kan? Iya. Menyanyi, berarti dia menyanyi kan? Iya. Pak. Kalau menyanyi berarti kognitif apa? Keterampilan. 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 Maka ini salah yang A sampai B sampai D salah. Tinggal 2 jawabannya. Yang A itu keterampilan, apa yang keterampilan membuat lagu apa keterampilan diskusi? Ini minta. Buat lagu. Buat. Membuat lagu. Parodi lagu. Kan? Iya. Apakah alat diminta? Benar alat diminta? Alat. Benar. Ya udah rubrik. Benar kan? Salah. Benar. Jawaban cuma ya begitu mudah Bapak Ibu ya. Tidak sulitnya ya. Paham? Paham, Pak. Sudah berapa soal nih? 4 soal ya? 3 soal? 4. 4. Udah 4 ya. Udah 4 yang masuk tentang itu. 4 ya. Kita hitung aja lagi 4 dan ya. 4. Udah 4. Saya bilang tadi 9, 8 sampai 9. 9 paling banyak itu. 4 udah. Membuat. Ayo. Nah ini ya, nih. Melaporkan hasil percobaan, melaporkan itu tekniknya keterampilan, bagus. Melaporkan hasil percobaan berarti dia presentasi kan? Iya. Presentasi berarti keterampilan. Oke, kita jawab keterampilan. Pastikan dulu dia keterampilan, Pak. Kalau keterampilan tinggal pilih aja. Soal itu apa? Soal kognitif. Maka langsung salahkan. Jangan lagi kemana-mana. Bisa dipahamin? Bisa. Sikap yang itu salah lah. Ketemu sendiri jawabannya B. Ada lagi jawaban yang enggak ada kan? Iya. B. Selesai masalah. Ya Bu ya, jadi terlalu mudah untuk mengerjakan soal kalau kita paham konsepnya kan. Diminta keterampilan. Maka yang A salah karena soal itu kognitif. Maka A, C, D salah. Oke? Yang sikap. Masa sikap yang diminta melaporkan hasil percobaan berarti memperagakan, menceritakan, menyajikan, dia presentasi. Kalau presentasi berarti keterampilan, cuman yang D jawabannya. Lembar checklist, benarkah diminta alat? Ya udah benar. Sudah. Pak, ini alat evaluasi. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga alat, makanya lembar gitu. Nggak lengkap juga nggak apa-apa. Salah satunya harus ada lembar checklist. Apa itu lembar checklist? Adalah skala penilaian. Bapak tahu dari mana, Pak? Coba Bapak Ibu pernah nggak disupervisi? Atau sekarang ini, adakah penilaian dari dosen saat ngajar UKIN? Ada. Dosen nilai Ibu pakai kertas enggak, lembar kertas? Iya. Di checklistnya enggak? Iya. Ya udah, nilainya ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Iya. Ya, itu namanya lembar checklist. Paham? Paham. Cuman diganti aja bahasanya. Oke? Oke. Ngerti ya? Sudah paham ya? Berarti sudah berapa soal nih? 5 ya? 5. Oke, 5 dari Bu. Jadi nggak usah pening-pening ya mau jawab soal seperti 5. Nah ini, berapa soal nih? 6 ya? 6. Penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian pelajaran KD. Menjelaskan hubungan antar garis. Menjelaskan itu kognitif, keterampilan, apa gimana? Kognitif. Ya, menjelaskan kognitif. Maka nilai kognitifnya. Nah, tiba-tiba ada jawaban B, observasi. Observasi itu maksud di mana? Sikap. Ya, maka Sikap. salah. Langsung aja salah kan gitu kan? Iya. Saya nggak mau lagi cari jawab yang lain karena kita menjawab soal observasi itu sikap yang menilai. Kan tadi tekniknya kan sikap kan? Iya. Observasi teknik sikap. Maka yang B salah. Sudah jelas jawabannya B. Kenapa yang B, Pak? Karena yang kurang Tepat. Iya, yang kurang tepat. Yang lain, Pak? Udahlah, yang lain ngapain lagi pening-pening. Pokoknya kita paham. Kita menjawab soal dengan cepat dan baik, ya kan? Dengan baik dan cepat, kan gitu kan? Pakai kata kunci, oke? Oke. Ya, jadi cara menjawab soal ya. Saya ajarkan sekarang cara menjawab soal dengan konsep yang sudah saya tanamkan atau Ibu sudah memahami, oke ya? Sudah berapa soal nih? 6 ya? 6 atau 7? 6. 6 ya? 6, Pak. 6. Oke, 6 soal yang tentang itu. Ini soal tujuan pelajaran ya, satu soal cuman.
Oke, ini kegiatan inti. Oke. Udah 6. Ini inti. Nah, ini. Seorang guru genap menyusun tema, menyusun masyarakat untuk muatan KD-nya 32. KD 32 tuh menurut Ibu KD 3 itu apa di RPP silabus? Kognitif. Kognitif. Yang kognitif cuman yang mana? A, kognitif. Bukan. Bukan. Perilaku kognitif. Sikap. Bukan. Masing-masing kognitif. Bukan. Sikap. Ih, langsung dapat Bu ya. Iya. Langsung dapat. Jawabannya E. Jadi nggak usah kita pusing-pusing jawab soal. Oh, kognitif yang diminta. Selesai kan? Oh iya ya. Iya Bu, seperti itu jawabnya. Kalau diminta alat, ya udah yang alat. Kalau pakai alat, alat itu cuma semua alat kan? Semuanya alat kan nih? Ini Iya. semuanya alat nih. Iya, Mental. Alat. Benar semua. Tapi yang diminta kognitif, KD 32. Ya kalau kognitif salah. Ya kan? Tinggal yang E. Jadi seperti itu cara jawabnya. Ada dua model. Yang pertama cek dulu kognitifnya, apa keterampilannya, apa sikapnya. Habis itu tentukan apa dia alat atau teknik. Oke, paham ya? Paham. Ya, bisa dipahamin lah ya. Kita lanjut ke 7 soal lah ya. 7 soal. Nah, 7 soal ya banyak Bu 7 soal tuh Bu. 7 soal. ICT nih, ICT Bu. PowerPoint. Ya. Langsungnya PowerPoint. Nanti kita bahas tentang itu. Nah ini 8 soal ya, pahami 8 soal. Indikatornya adalah dirumuskan mencari makna kata yang sulit. Mencari makna. Ibu mencari makna di kamus, ibu mencari makna di apa namanya di buku, mencari makna, baca baru buku. Itu perkiraan ibu teknik apa namanya? Kognitif kah? Kognitif. Nah, Pengetahuan. pahami dulu. Mencari makna kata sulit berarti ibu buka buku kan? Ya. Buka buku, buka kamus, buka apa lagi? Buka referensi, buka Google, buka apapun itu dibuka referensi yang lain, ibu cari maknanya. Kalau mencari makna seperti itu namanya kegiatannya Kognitif. kognitif. Berarti kognitif yang dinilai. Yang kognitif cuman yang mana? Yang kinerja kognitif? Tidak. Bukan. Salah. Keterampilan. Non-tes salah, non-tes ya? Salah. Ya. Tes kognitif, ya kan? Yang ada tes Ya. saja itu kognitif. Produk, Keterampilan. portofolio, Keterampilan. ya udah. Keterampilan. Jawaban cuman C. C. Ya, paham? Paham. Ya Allah, paham Pak. Kalau yang pakai teknik penilaian semuanya ini teknik, ya kan? Kecuali yang B, ya kan? Ya. Benar semua, tapi yang diminta mencari makna. Pak, mencari makna tuh kayak mana sih, Pak? Mencari makna. Coba mencari makna. Iba kan ibu siswa. Jadi iba kan itu ibu siswa. Jangan ibu menjawab soal jadi guru, nggak usah jadi siswa itu loh. Oke, mencari makna. Berarti mencari makna itu buka kamus, buka buku, buka YouTube, buka Google, mencari makna. Oh, ini kognitif. Sudah. Kok tahu kognitif, cari yang kognitif. Cuman yang C yang kognitif, tes. Pak, tapi nggak ada tes lisan, Pak. Ya emang seperti itulah soal menjebak-jebakmu. Tes udah pasti kognitif. Tahu dari mana, Pak? Yang tadi teknik penilaian tes tulis, tes lisan. Tes depannya tes itu kognitif. Jadi yang kognitif cuman yang C, nggak ada lagi yang lain. Bisa dipahamin? Kalau non-tes itu yang kayak gimana ya? Nggak usah, Pak. Nggak usah dipahami, Bu. Nanti Ibu Nggak usah. kemana-mana. Ya. Non-tes nanti lah tuh, Bu ya. Setelah ujian UP aja saya pahami. Kita nggak usah kemana-mana. Karena Ibu nanti non-tes kemana-mana. Nggak akan masuk. Ya. Yang masuk itu teknik penilaian, sikap, pengetahuan, keterampilan, alat penilaian, sikap, pengetahuan, alat keterampilan. Cuma itu. Non-tes udah. Nggak usah penting-penting. Oke? Bisa lanjut? Bisa. Ya, jadi pahamin ya. Oke, yang non-tes nggak usah dipahamin dulu. Oke, biar Ibu paham yang ini aja dulu. Oke. Saya lanjut ya. 8 ya. Ya. 8 dah. 8. Ada kan lagi? Nah, 9 Bu ya. 9 soal. Melaporkan hasil wawancara mengenai efektif. Keterampilan. Ibu paham keterampilan. Coba melaporkan hasil wawancara tapi dalam kalimat dalam bentuk teks tulis. Oke lah keterampilan ya, keterampilan. Tapi di sini, perhatikan Bu, ya di sini dalam bentuk teks tulis. Instrumen penilaiannya adalah instrumen penilaian, ingat ya. Instrumen penilaian pakai apa tadi? Lembar, soal, Lembar. pedoman. Iya kan? Ya. Nah,
Di sini, hati-hati, di sini jawabannya melaporkan hasil instrumen penilaian, melaporkan hasil instrumen penilaian. Melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis, ya. Dalam bentuk teks tulis. Ya. Berarti Ibu dalam bentuk teks tuh dituliskan. Yang diminta adalah instrumen penilaian. Nah, ini hati-hati soalnya. Yang A salah ya. Sikap kan? Nah, yang D salah juga nggak jelas. Tinggal yang B, yang C, yang E. Kalau kita ini jawabnya tadi melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis, melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis, ya, dalam bentuk teks tulis. Instrumen penilaiannya adalah di sini. Kalau tadi soalnya yang tadi Bu, yang tadi itu memang nggak ada yang tadi itu. Ini dijebak ya Bu ya. Yang tadi kan ada tuh yang tadi tuh soal mana tadi. Ini biar yuk paham ya, biar supaya nggak terjebak. Yang tadi mendekat tadi. Ada kata mendekat tadi, tes tulis tadi. Mana tadi ada? Mana tadi dia soalnya? Tes tulis. Yang tadi nggak ada jawab. Yang tadi misalnya tadi ya. Nah, tadi. Ini bukan. Mana tadi dia? Nah ini Bu ya. Ya kan? Ini di sini jawabannya, oke, di sini jawabannya yang instrumen itu nggak ada kan, Bu? Iya. Nggak ada kan? Nggak Nggak ada, tapi ini kognitif, maka yang dia yang paling tepat, ya kan? Oke? Iya. Nah, tapi di sini soal tadi, nah, paham Ibu, biar Ibu paham mengenai soal seperti ini. Biar tidak tidak rancu menjawab soal, ya. Tadi mana soal tadi? 30 25, Pak. 25. Ini ya. Instrumen, adakah sini instrumen, Bu? Ya, ada. Kalisa. Yang kata depannya soal kan? Iya. Ya, kata depannya soal itu namanya instrumen. Maka ini gak ada jawaban lagi selain instrumen tadi ada 2 jawaban. Paham, Bu? Paham. Jadi kalau ada instrumen, maka pilihlah yang instrumen. Tinggal yang C sama yang E. Yang produk itu namanya teknik, ya kan? Iya. Produk itu namanya teknik. Kalau produknya nilai, produknya sini nggak ada. Berarti jawabannya adalah Yang E, Pak. yang E, karena teks tulis. Bisa soal uraian. Ya. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Ya, 9 soal itu masuk ke mari ya, Bu ya. 9 soal ya, 9 soal. Untuk teks teknik penilaian dan alat penilaian 9 soal. 9 soal, Bu. Banyak, Bu, ya. Ya, banyak. Jadi kalau udah paham, kita lanjut ke 4C horse dan IPT media belajar. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Pak. Oke. Kita masuk 4C hot. Ibu catat kata kuncinya, Bu ya. 4C hot. Ya. Kita cari soalnya dulu. 4C hot. Mudah-mudahan ada soalnya nih. Udah langsung nih. Nah, ini dia. 4C hot. Ya kan? Ya, Bu ya. 4C hot. 4C hot sesuai dengan kata-katanya. 4C hot ini yang pertama Ibu cari dulu yang kelompok bagus atau yang kolaborasi. Yang kedua, Ibu tarik C-nya itu C4, C5, C6. Sudah. Nah, pahami itu, Bu, kata kuncinya. 4C hot, 1-2 soal ini. 1-2 soal. Yang masuk itu adalah cari kata kuncinya kelompok C4, C5, C6. Jadi, Pak, kalau misalnya 4C hot, yang dari 6 ini, cari yang kelompok, Pak. Iya, benar. Cari aja yang kelompok. Selesai deh. Yang kelompok yang mana? Yang nomor 2. Besar kali nih ya. Jangan dulu ya. Oke, nggak nampak yang bawahnya. Ntar, Bu ya. Ntar. Mana, Pak? Nomor 2 lagi. 4C hot, nomor 2. Benar sekali, nomor 2.
Nomor 2 benar, berarti yang A benar ya. Ya. Yang B salah. Salah. Yang Salah. C benar. Benar. Yang D benar. Benar. Yang ada duanya kan. Ya. Cari C4, C5, C6 yang payah, yang payah. Saya pilih 6. 6 buat 6 kan? 6. 6 6 Pak membuat. C6 kan? Ya, C6. Berarti yang C salah kan? Ya. Jadi pahamin. Bisa. Berarti 26 sama 26 sana. Yang beda hanya 1 dan 5. 1 dan 5. Bandingkanlah 1 dan 5. 1. Siswa menandai kosakata tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam teks bacaan dan mencari maknanya dalam kamus. Berarti Ibu pakai alat mencari makna. Yang nomor 5, siswa memahami kosakatanya. Mana lebih sulit, memahami apa mencari makna? Memahami. Memahami berarti nomor 5. 5 yang benar, 1 salah. Makanya jawabannya adalah yang D. 25. Amir. Yang D. Silakan Pak, Bu. Itu kalau nomor 1 itu salah karena itu 2 ya Pak ya, menandai sama mencari Pak ya. Yang lebih Ya, Bu. Yang lebih sulit. Yang lebih sulit, Bu. Yang lebih sulit mana yang lebih sulit? Ini kan hanya bukan IPK ya nih, Bu. Ini bukan IPK ya, ini pembelajarannya. Ibu menandai sama mencari makna dalam kamus. Mencari makna dalam kamus tinggal buka kamus kan, Bu? Iya Pak. Mana lebih sulit? Mencari makna dalam kamus, Ibu tinggal buka kamus. Apa memahamin? Memahami Pak. Sama hamin. Sampai kalkulator, Ibu tinggal ngetik 25 kali 50 dapatlah sampai kalkulator. 25 kali 50 pakai cara manual. Mana lebih sulit? Yang cara manual, Pak. Manual ya. Manual berarti inilah yang hot ya. Itulah yang berpikir. Maka yang cepat adalah yang nomor 5. Dia lebih berpikir ketimbang yang nomor 1 itu mencari pakai alat. Oke, paham ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham, oke. 4 C hot aman. Kata kunci apa? Kelompok C4, C5, C6. atau cari yang lebih sulit kalau dibandingkan. Paham? Paham. Kita masuk ICT. ICT kita masuk. ICT dan media belajar. Paham Ibu ya? ICT dan media belajar. Jadi kata kunci aja. ICT. ICT. Mudah-mudahan ada ICT nih. Ada ICT nomor berapa ICT nih? ICT. 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 Ini tadi hot. Ini hot. Ini 4 C hot kan, Bu? Nih, soalnya satu lagi nih, Bu, yang 4 C hot. Nih, 4 C hot ini soal satu lagi seperti inilah soalnya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang namanya ini, Bu. Ada nggak Bu nampakannya? Oke, pembelajaran yang berlaku adalah pembelajaran abad 21, menerapkan model pengembangan. Nih, jawabannya. HOTS ya? Abad 21 model pengembangan pada yang HOTS. Kan gitu kan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, 4C HOTS. Oke? Lanjut ya. Cari yang ICT. 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 Mana lah ICT? ICT. Mana Bu? Atau ICT, ICT, ICT. ICT ada. Ya. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 32. 32 KD apa? Kognitif kan? Iya, Pak. Oke. Bahan belajar ICT. ICT kata kuncinya apa? Ini selesai. PowerPoint. PowerPoint interaktif. Interaktif. Jawaban A, langsung aja A. Pak, kok cepat kali, Pak? Tapi namanya cari kata kunci. Kata kuncinya udah dapat, ya udah gampang ya kan? Cari aja yang PowerPoint. Selesai deh masalahnya. Jawabannya A. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, gampang ya ICT. Pak, apa itu Pak singkatan ICT? Information Communication Technology, oke? Sudah, udah. Mana ya? Cari yang media, Pak. Oke, cari yang media. Tadi ada media sini. Ada nggak media sini? Media.
Saya hapus dulu. ICT PowerPoint sudah selesai. Media. Ini udah tadi. Ini media. Ini media ini ya. Media. Saya mau dulu. Oke, banyak anak. Oke, media ini ya. Media. Pak, dari mana media Pak ini? Penggunaan media. Nah, ada kan? Oke, 3 soal sampai 4 soal nih. Pak Yahya sedang menyenangkan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan medianya adalah media. Penggunaan medianya, cari medianya benda yang konkret. Ya, caranya gimana? Sesuaikan dengan apa yang diminta. Menentukan luas. Maka ibu harus bisa membayangkan, harus bisa mempraktekkan di pikiran ibu. Ya, di pikiran ibu harus bisa mempraktekkan. Ya, misalkan ada di buku ibu. Kalau misalnya ujian nggak bisa nulis seperti ini, maka ibu pakai tulisan, ibu tulis. Buku tulis, diletakkan di atas meja, permukaan meja. Jadi ibu ngayal. Buku tulis, diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Ibu gambarlah mejanya. Udah saya ulangin. Ini ibu ngayal. Cara menjawab soal seperti ini, ibu ngayal dulu. Kalau soal seperti ini payahnya kan. Ibu ngayal aja. Nah, ini mejanya. Ditumpuki buku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cocok enggak buku ini menutupi luas? Ini kan luas ya nih. Cocok, maka benarkan dulu. Nah, ngayal lagi Pak, ya ngayal lagi, nggak apa-apa ngayal lagi. Penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun. Ibu ada penggaris, menggambar suatu bangun, nyambung ke KD-nya, tentukan luas. Tidak. Menggambar bangun, bukan tentukan luas, maka salahkan. Itulah ngayal-ngayal tadi. Biji-bijian diajar sekeliling buku tulis. Ada buku tulis, ini salah ya, yang ini salah. Ada buku tulis, ibu jajarkan biji-bijiannya. Taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini nentukan apa ini? Keliling ya? Keliling, Pak. Keliling, maka kalau keliling salah. Ngapain dipendelingkan? Kan gitu kan? Ya. Ibu ngayal aja dulu, namanya ngayal kan. Stik es krim tempelkan bermacam bangun datar. Stik es krim tempelkan bermacam bangun datar. Ini bangun datar. Ditempelkan stik es krim. Ini untuk apa stik es krim ini? Ini membuat ya. Biasanya ini membuat bangun datar. Ini nggak bisa kok stik es krim semua ini. Nah, buku tadilah yang pas. Ini kurang pas kalau ini. Ya. Jadi jawabannya ini salah juga. Ini hampir benar lah kita anggap. Tapi ini salah. Tali rapia untuk ukur panjang lebar meja. Ada meja diukur dengan tali rapia. Cocok, Bu? Enggak, Bu ya? Enggak cocok ini. Maka ini salah. Ya. Tinggal yang D sama yang A. Mana lebih tepat? Yang enak lah. Yang A, Pak. Yang A. Kenapa? Langsung pas. Buku tadi langsung pas. Iya. Sesuai dengan ininya luas. Sesuai dengan bidangnya bangun datar persegi panjang. Maka jawabannya yang A. Yang lebih tepat. Paham, Bu? Paham, Pak. Seperti itu ya. Mencari media, ibu harus ngayal. Jangan nggak ngayal. Harus bisa diapain? Ngayal, media. Cari lagi media. Media. Oh, media. Di manalah kau media nih? Media. Bos, media. Bukan ada. 331 media. Media, bukan. Media, bukan. Bukan. Kalau media berarti ke halaman selanjutnya pasti ada soal media. Dan satu soal dah ya, satu soal sudah. Cari aja nggak apa-apa. Media, ini bukan langkah pertama, bukan. Media, ini kegiatan inti pendahuluan. Media, bukan peran guru, bukan. Media, ini kegiatan inti. Media, guru, upaya guru pemanfaatan teknologi. Dah, nih. Nih ya Bu ya, ini media juga nih Bu. Muatan materi tapi soal diganti. Muatan materi penyajian IPS menyebutkan tokoh-tokoh terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika saya ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator, yaitu Soekarno-Hatta? Belum pernah Bu. Upaya yang tepat melalui pemanfaatan teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi berarti media kan Bu? Iya. Media teknologi. Iya, Pak. Kalau gitu kita pakai yang mana?
kalau biar kenal, guru menyediakan gambar dengan teknologi cetak. Ya udah pastilah, udah sah jawabannya. Pemanfaatan teknologi ya kan? Iya. Iya. Mendiskusikan enggak teknologi. Tidak ada teknologi. Enggak teknologi. Ekspor enggak. Enggak teknologi. Enggak teknologi. Maka sudah jelas jawabannya A. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak. Nggak usah pusing-pusing ya, Bu ya. Jadi soal itu mudah apa sulit menurut Ibu? Mudah kan, Bu? Kalau paham media tadi apa kan gitu. Media sesuaikan aja medianya dengan KD-nya. Ini indikator bukan materi pokok, bentar dulu ya, materi pokok. Media. Berikut ini memang masalah pembelajaran bagi siswa, Bu. Nah, ini betul juga nih. Medianya diganti ya. Beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam belajar, self direct learning, menyukai hal-hal yang praktis dan aplikatif, memiliki rentang perhatian pendek, mudah bosan dengan hal yang monoton, dan suka membangun ekspresi di media sosial. Di antara yang berikut yang menimbulkan permasalahan belajar bagi siswa. Yang ingat, menimbulkan permasalahan belajar bagi siswa. Guru mengajarkan siswa menggunakan media sosial. Benarkah dia ada ekstensi sosial? Nyambung? Nyambung. Nyambung? Ya Nyambung. benar. Guru membebaskan pria memilih proyek. Adakah bebas nih? Kebebasan? Ada. Selalu menggunakan video. Belum tentu ya. Selalu ini kata-kata yang tidak menarik. Yang rancu. Iya. Disalahkan Iya. aja. Kalau saya salahkan terus. Guru mempelajari hal-hal praktis. Ada? Praktis? Ada. Ada. Ya. Guru membiarkan koneksi internet. Ada? Teknologi? Ada. Ada. Berarti salah. Teknologi. Jawabannya adalah yang C. Ya. Sesuaikan aja apa yang diminta. Ya, jadi jawabannya C. Selalu itu kata-kata yang nggak enak. Kan gitu kan. Selalu. Ya, cocok. Selalu tuh. Lanjut ya. Monoton, Pak. Iya, monoton. Betul, Bu. Monoton. Bagus, Bu. Monoton jadinya. Dia tidak suka monoton. Gitu. Iya. Kita pakai media lagi. Untuk ada media. Ayo media. Media. Media ini. Oke, media kan, Bu? Iya. 3-4 soal. Saya bilang tadi 4-5 soal. Masuk ini media. KD-nya media pembelajaran. Tengok medianya. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang sempurna, bentuk ungkapan diri. Berarti belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. KD-nya KD4. KD4 apa? Keterampilan. Keterampilan. Kalau saya minta ini penilaian apa yang cocok? Unjuk kerja. Unjuk kerja, Pak. Tekniknya unjuk kerja, maka alatnya rubrik. Ya kan? Ya. Ya. Paham? Paham, Pak. Oke, rubrik atau skala penilaian atau lagi namanya lebar checklist, ya kan? Ya. Oke, sudah. Berarti kalau gini medianya, kalau medianya melisankan puisi, melafalkan puisi, cocoknya pakai apa? Pakai buku, ya nggak nyambung, Bu. Iya. Nggak pakai gambar, kurang realistis. Bawa orangnya langsung, kemahalan. Kemahalan. Yo, mudah. Pakai YouTube. Tinggal download, Pak. Tinggal download, bagus tampilkan. Tinggal Iya. download. Salah ya teks puisi. Maka yang tepat adalah yang D selesai. Ya, jadi media itu nggak terlalu sulit. Oke, gampang ya? Ya, Pak. Gampang sekali ya, gampang sekali. Ada lagi media adalah komedia, media. Ada lagi media, media. Ada 5 soal media tadi. Nah, ada, lanjut kita ke mana kita? Apa lihat lagi? Ke CT PTK ya, besti PTK ya. Jadi Ibu udah paham. PTK, media, nggak ada kok. Jadi humanisme, prik udah tadi, minta orang tua bukan. Perubahan perilaku lingkungannya, ini apa nih? Aspek perilaku ya betul. Ini cuman ini aja. Oke, media. Menuliskan, memberi komentar bagus, media. Nggak ada lagi media ya. Media, media. Ini nggak ada. Media. 104 PPK itu. Tidak lanjut, isinya bisa mana teman. Nah, ini bukan, ini ya. Ini modal. Ini PTK tadi. Ya, PTK. Ntar Bu ya. Ntar dulu. Cari media dulu. Media. Kalau nggak ada media baru lanjut. Media ini gampang. Nggak ada juga. Media. Nah. Nih fungsinya. Nah.
Ya, ini terpaksa ini kegunaan ini bukan nih, ini teknologi PS bukan. Ini deh. Menyajikan bentuk keragaman budaya di masing-masing media pembelajaran sudah 5 soal, Bu. Sah 5 soal media. Pakai apa yang mudah menyajikan bentuk keberagaman budaya daerah masing-masing? Apakah pakai video, datangkan narasumber yang mahalan ya? Cuman video yang mudah, ya kan? Iya, Nah, jawabannya A. Paham, Bu ya? paham Pak. Media sudah selesai. Maka lanjut namanya PTK. ya, PTK. PTK kita mau sini. PTK biar mana? PTK, Bu. PTK itu nanti yang ditanya adalah paling penting nih ya. Kalau nggak ditanya judul, maka yang ditanya adalah hipotesis. Ini ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah ya di sini biasanya ditanyakan Melalui, Pak. iya pakai kata Melalui. di sini pakai kata dapat ya. Di sini ada namanya apa namanya itu? Lupa dulu. Banyak mikir. Apa namanya? Ada yang namanya penerapan ya, penerapan model. Penerapan model. Dengan model ini gitu dapat meningkatkan. Ada nama lagi namanya penerapan model meningkatkan ya, meningkatkan apa? Meningkatkan. Harapan meningkatkan. Ada objek. Iya, meningkatkan. Ada objek. Ada yang namanya lagi tempat ya, tempat. Oke, yang ini ada yang namanya sama ya, penerapan model dapat meningkatkan. Penerapan model ada meningkatkan atau harapan, ada tempatnya. Siswanya biasanya tidak masuk. Meningkatkan ada biasanya sama aja sih, tapi biasanya pakai tempat aja. Tapi sama aja ya. Kita cari soalnya ya. PTK ya, PTK. Sudah paham PTK ya? Oke. Ya. Ada lagi di dalam PTK nanti ada yang namanya rencana tidak lanjut. Rencana tidak lanjut baru remedial ya. Nih ya, kita pahami dulu nih remedial dulu. Kok rencana tidak lanjut itu gampang. Remedial saya muutkan dulu. Oke. Remedial kata kuncinya adalah 1 di bawah 20%. Tutor sebaya ya. 20 sampai 50%. 20 di antara 25% kelompok. Di atas 50%. Atas 50%. Media baru. Pembelajaran ulang ya dengan media belajar berbeda di luar jam Pelajaran. pelajaran ulang pakai media dan strategi yang berbeda. Inilah remedial. Oke. Nanti ada lagi apa? Kegiatan tindak lanjut, rencana tindak lanjut. Nah, inilah yang kita cari soalnya. Remedia, rencana tindak lanjut, judul, hipotesis. Oke? Ini dulu, nanti sisanya tuh ada berapa lagi tuh? Ada 6 sampai 12 lagi, 7 lagi. 7 lagi kita gampang ada. Pertemuan selanjutnya. Oke, ini dulu ya, sudah jam 9:30, istirahat dulu nanti. Jangan kelamaan istirahat. Oke, kita pahami dulu ya. Soalnya apa tadi? PTK, hipotesis, judul, remedial, dan rencana tindak lanjut. Kita cari soal-soal seperti itu. Oke. Kita lanjut soal ini. Adakah soal dari bawah kita? Kita hapus dulu. Oke. Ini udah. Oke, nasionalisme ini gampang. Ini gampang. Dicari dulu yang PTK. Sebagian besar masalah. Ya, nih masalah ya. Ini sama juga nih. Ini masalah siswa nih seperti ini. Oke, ini ya juga nih seperti ini ya. Soalnya juga sama seperti ini. PTK juga akhirnya lari ke PTK. Berhubungan dengan seperti inilah. Pada waktu pembelajaran IPS lihat guru sudah dalam kelas, namun yang dalam kelas hanya 6 orang dari P1 peserta didik. Sebagian malah dari luar kelas, sebagian ada di kantin, sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS adalah, saya ulangin, kalau seperti ini siswanya, artinya mereka tidak tertarik dengan gurunya atau dengan cara guru menjelaskan, iya kan?
Berarti gurunya di sini yang bermasalah. Tahu dari mana, Pak? Ya karena di sini tuh siswanya nggak ngehargain guru tadi, ya kan? Kenapa tidak menghargain? Mungkin pembelajarannya tidak menarik. Ya. Ketika banyak tidak menarik, membosankan, maka siswa itu memberontak dengan cara seperti itu. Maka jawabannya adalah yang E. Cuman yang yang memberontak itu, yang gurunya yang tidak menarik, ya. Kalau seperti ini masalah, maka gurunya lah yang tidak menarik. Maka jawabannya E. Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Oke, karena Pak. Oke, kita lanjut ke soal tindak lanjut. Adakah lagi tindak lanjut? Tidak lanjut atau PTK? Nah, ini dia. Ini model pembelajaran. Nantilah dulu tuh. Udah pernah juga tuh. Nah, ini tindak lanjut. Ya. Rencana tindak lanjut. Bu Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan. Kan? Udah kita bahas juga nih. Khususnya untuk soal nomor 4, yaitu Bu Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng, 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parcel dengan sisa yang sama, maka kemungkinan parcel terbanyak berarti EPB, ya. Membagi banyak gini namanya EPB. Tindak lanjutnya ngapain? Tindak lanjutnya karena ini dia tidak bisa menjawab, tindak lanjutnya mengingatkan kembali dan membahas soal tentang EPB. Nggak ada lagi yang lain karena ini berhubungan dengan FPB. Jadi gampang soal-soal ini, hubungkan aja dengan pelajaran. Jawabannya B, selesai. Ya. Kenapa jawabannya begitu gampang? Karena pilihan A, B, C, D nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Apakah membuat soal ini susah buat jawaban? Iya, emang kayak gini. Kalau soal seperti ini, jawaban langsung ketemu. Nggak bisa dia buat jawaban yang lain. Kenapa? Susah buat jawaban. Pastilah berhubungan dengan FPB. Nggak ada yang lain kan. Ini 24, 40, 72 dibagi dalam parsial. Mungkin di situ menjebaknya. Apakah KPK apa EPB? Rupanya EPB. Bagaimana Pak KPK? KPK itu bersama-sama, kembali dalam bersama-sama. Oke? Iya. Paham ya? Paham. Lagi kan kita paham PTK sama yang itu tadi. Ini udah, besok lagi Mbak. Jadi biar kita selesaikan dulu biar mudah memahaminya. Nah, ini saya bilang tadi. Ini saya tadi ini saya salah ini. Oke. Kenapa saya salah? Karena saya di sini ya. B atau yang D nih jawabannya ya. Oke, nih ya. Judulnya ini kasih masalah. Rancangan PTK yang tepat adalah rancangan PTK berarti judulnya apa? Apakah pakai pengaruh? Salah ya pengaruh ya? Salah. Pengembangan salah. Pengembangan salah, penerapan model benar. Bisa Tinggal yang E sama yang B ya. Tinggal yang E sama yang B. Adanya model penerapan, harapan siswa dan tempat. Cari aja seperti itu. Apakah yang B benar? Yang B itu Kurang apanya? kelas berapanya gitu. Tempatnya ya? Ya. Tempatnya ada. Tempatnya pula. Siswanya. Siswanya ya, siswanya ya. Iya. Siswanya nggak ada. Maka jawaban apa adalah yang Subjeknya. Yang E. yang B salah gitu. Paham ya? Paham, Pak. Nggak ada repot-repotnya Bu ya. Menunjukkan soal nggak ada repot-repotnya. Lulus Pak ya. Amin. Bisa dipaham Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, sedikit lagi Bu ya, tenang yang ngantuk. Saya juga ngantuk. Sabar aja dulu. Oke, ini juga ini sebenarnya Bu sama nih. Ini cuma berpikir hot. Ini cuma berpikir hot. Ini assignment tadi, lupa saya tadi. Ini 4C hot. Yang manakah soal yang hot? Cuman gitu aja, ya. Kelipatan suatu bilangan adalah bilang-bilangan berikut ini. Ini Bu soalnya lumayan sulit Bu ya. Lumayan sulit, hot. Ya. Pernyataan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, hot. Saya ulangin, jadilah Ibu seperti siswa kalau jawab soal seperti ini. Apakah 42 ada kelipatan 7? Apakah 42 kelipatan 7? Ini kan mudah ini ya. Udah. Kenapa? Ibu jawab tinggal ya atau Tidak. iya. Iya ya? Iya. Ini salah, kalau ini salah. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Menentukan C3 Bu ya? C3. Nah, ya. Nomor rumah Adi, Budi, dan Citra adalah 3, 9, 15. Apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipatan dari nomor rumah Adi? Nah, ini juga ya memang analisis, tapi saya jawabannya C, tapi saya ini masih
ini juga menganalisis apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipan dari nomor rumah Adi? Benar nggak tuh? Nomor rumah Budi berapa nomor rumah Budi? Bud. Ya. Iya, Ah. jawabannya 9. Citra berapa? 9. 15. Iya. 15. Budi 9. Apakah Iya. apa loh? Apakah nomor Iya rumah atau Budi tidak gitu aja. dan Citra adalah kelipan dari nomor rumah Adi? Iya. Apakah nomor rumah Budi dan Citra adalah kelipan dari nomor rumah Adi? Iya kan? Iya. Ya, ini belum tentu ya. Saya juga belum tentu jawabannya nih. Ini cuman iya jawabannya. Cuman menentukan iya atau tidak. Iya, Baru atau menentukan. tidak. Ya kan? Ini kan hanya menentukan iya atau tidak kan? Iya. Iya, belum tentu benar jawaban saya. Maaf, makanya saya ulangin nih. Ini hot juga ini soalnya yang 4C hot itu. Jadi saya kasih tahu nih jawabannya apa ya di itu apa namanya di modul ganti ya. Atau saya kirim jawabannya. Saya pastikan dulu belum tentu nih ya. Ini belum tentu. Belum tentu. Sama kayak nomor ini. Ayu mempunyai nomor rumah undian 16 dan Yudi 4. Apakah 16 kelipan dari 4? Ya. Iya. Iya. Mirip nomor 3. Iya nih kan? Iya. Iya. Ya. Jelaskan C2. Kedua. Iya. Jadi jawabannya yang mana nih? Ayu mempunyai nomor undian 14. Jelaskan apakah kelipan bilangan genap selalu genap? Ya genap lah, ya kan? C2. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap? Benar nggak genap selalu tuh? Iya. Genap selalu. Iya genap coba lah. Benar, Pak. Iya. 4, Benar, Pak. 4, 8, Iya. 12. Ya, selalu betul. Benar ya. B ya, kayaknya B. Ya cuman B yang payah kan? Iya. Tentukan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Ini kan tinggal kelipatannya, Pak. 7 lagi 14. 8, 35. Ya. ya. Jadi jawaban yang enak C3 ini. Ya kan? Enggak hot kali jawabannya. Apa? Kurang hot sih, Pak. Kan yang diminta 4C ke atas harusnya. Ya semuanya kurang hot kan? Iya. Makanya saya ini bingung loh. Ini yang mana ya sebenarnya kalau kita jadi nomor rumah Adi, makanya saya jawab C. Kenapa C? Literasi itu saya bilang. Dia literasi, makanya saya jawab C. Kenapa? Dia literasi menganalisis, iya nggak? Iya, Pak. Ada literasinya di sini, makanya saya jawab C. Tapi kan mudah sekali. Nih, ada literasinya. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi nomor 4. Apakah 16 kelipan dari 4? Ini langsung kan? Iya. Nah, yang C itu ada literasinya. Apakah nomor rumah Budi ada dari? Ini menganalisis. Ada 3 yang diminta. Tapi gampangnya, apakah nomor rumah Budi dan Citra ada kelipan dari nomor rumah Adi? Iya, benar kan? Iya nggak, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, dibuatnya 3, 9, 6, 9, ya benar. Ya kan? Di sini, apakah 42 kelipan dari 7? Coba. Benar, 7. 7 ya. 7, 14, ya sampai 42 lah, ya kan? Apakah kalimatnya langsung? Ya nggak, Bu? Ya kan? Iya. Tentukan langsung, ya. Jelaskan langsung. Ya, apakah ini nomor 4, 16? Iya, 4 sama dengan bla bla bla. Tapi kalau yang ini, makanya saya jawab C. Kenapa? Karena ini ada literasinya. Iya, betul. Iya, Pak. Yang C itu, Pak. Kayaknya yang C yang lebih ini, Pak. Iya, karena ada Menurut literasi saya C. dan menganalisis. Karena Analisis. Ya, analisis. Masih ada berpikirnya ya. ada proses berpikirnya dia, Pak. Benar sekali saya bilang tadi itu. Makanya saya jawab tadi C. Walaupun kita bilang soalnya mudah, tapi yang C itu kita berpikir, ya kan? Iya, Analisis dari sini. Makanya saya jawab yang C. Paham, Bu? paham, Pak. Ya, aman ya. Paham. Aman. Kita lanjut ke soal tadi ya. Tadi tentang PTK ya. Dahaman. Menuliskan ini hot nih ya. 4C hot. Yang dalam, ini dia, berpikir kreatif. Ini sama nih, soal 4C hot. Ya, ini sama lah soalnya 4C hot. Berpikir kreatif. Yang kreatif itu 4C hot. 4C kan? Iya,
4C nih, soal 4C. 4C. Nah, Cari ketika aja kita membaca contoh. membuat Pembacaan salah ya. Ya, salah. Menciptakan kembali sendongan yang telah dibaca. Bisa jadi. Bisa Menuliskan jadi. kembali sendongan dengan bahasa sendiri. Ah, ini payah. Iya, Nah, mendengar guru mendengar Mendengarkan salah. salah. Diskusi kan salah. berarti. Tinggal menceritakan kembali yang dibaca apa menuliskan kembali sedongeng dengan bahasa sendiri. Itu yang payah. Bahasa sendiri, Pak. Iya, itu yang payah kan? Iya, Iya, makanya 4C kan mudah kan, Bu? insya Mudah Allah kan? mudah, Pak. Mudah. Kalau kita paham itu konsepnya mana? Oke, tadi apa nih? Yang PTK. Ada PTK lagi, PTK. Biar tidur dulu kita. Kan pengulangan IPA, Pak. Ya, jangan jadwal Bu, jadwalnya. Ya, ada Bu, jadwalnya itu. Nanti dulu Bu, kita bahas dulu PTK dulu yang ini Bu. Habiskan dulu pedagogi ya Bu ya. Iya, Kita Pak. selesaikan dulu biar kita paham. Oke ya, nanti kita Siap. IPA tuh gampang lah. Ya. Karena saya paham kali IPA kan gitu. Oke, bahasa Indonesia saya tinggal tuh. Yang terakhir bahasa Indonesia. Pak, untuk Wih. soal kepribadian dan sosial Ada Bu nih. pengulangannya, Pak. Soalnya kalau menurut saya jawabannya itu mirip seakan benar semua gitu. Sulit dibedakan. Oke, besok kita ulang sekilas Bu ya. Aja besok ya Bu ya, besok ya. Yang tadi apa namanya? Kepribadian itu Ibu masih sulit ya membedakannya. Iya Bu. Oke, iya Bu. Cek. Hilang, Pak. Hilang, Pak. Besok kalau nggak ada Zoom, besok ada Zoom sama dosen nggak ada hari Minggu kan? Tidak ada, Tidak. Pak. Nggak ada, Kalau nggak Pak. ada besok jam 3 selesai. tolong ikut. Udah selesai alhamdulillah. Tolong ikut jam 3 besok. Makanya besok jam 3 kita langsung bahas kepribadian dulu ya. Saya ulangin lah, oke? Oke. Pak, ketinggalan Pak. Ya. Oke. Ini PTK ya. Pak, yang tadi ketinggalan, Pak, saya nggak masuk, Pak. Yang mana, Bu? Yang tadi sore, Pak. Ya itu hanya bahas teknik penilaian aja, Bu, sama rangkuman soal tadi. Udah Ibu selesaikan tadi kan teknik penilaian. Oh, itu, Pak ya. Ya, nggak apa. Itu saya kalau udah nggak, maksudnya saya nanya dulu ini, Ibu ini ada Zoom lagi nggak kan gitu. Kalau Zoom nggak ada, Pak. Cuman Nah, persiapan UKIN, Pak. UKIN UKIN. portofolio. Oke, nah udahlah Ibu kalau bisa nanti maksudnya minggu ini kita jam 3 besok kita bahas aja pribadian biar enak ya. Oke. Iya, Pak. Ya biar selesai kita malam kan bisa lanjut yang lain nih, tinggal sedikit lagi yang malam nih kan tinggal sedikit lagi baru kita pengulangan. Oke. Oke, ini PTK Bu ya, PTK hasil penelitiannya judul yang tepat untuk partikel, ingat penerapan ya, Iya. penerapan ya. Mm-mm. Penerapan. Nah, ini saya bilang tadi, ini ada melalui, ada dapat, ya kan? Hubungan salah, ya kan? Nih, melalui nih ya, melalui ini benar. Udah, pengaruh salah ya? Salah. Oke. Peningkatan pengajar siswa melalui penerapan monitoring konsentrasi, meningkatkan hasil siswa melalui penggunaan salah ya? Salah. Penerapan. Karena nih judul pakai apa? Melalui Dapat itu hipotesis. Maka jawabannya adalah Yang B. Yang B ya, saya ganti nih. Saya ganti biar Ibu paham. Ini gantinya adalah yang B. B. Tadi saya kata kunci ya, melalui itu di judul, oke? Oke. Oke, jawabannya adalah B ya. Sedikit lagi ya. Udah paham Bu ya? Jadi soalnya panjang pun kalau ada tahu judul, Ibu nggak usah baca lagi, capek baca lagi ya, Bu. Ibu langsung ke soalnya aja, Bu ya. Minta apa soalnya? Langsung ke bawah, minta apa soalnya? Paham, Bu? iya. Iya, langsung ke bawah. Jangan baca-baca kali. Maksudnya kalau nggak paham baru baca kali kan. Kalau paham udah langsung aja. PTK mana dia? Sikit lagi. PTK. Ada kan lagi PTK? Nah ini. Ada ya PTK kan? PTK nih, tutup aja nih. PTK ada kan PTK, Bu? Nah, ini PTK. Oke. Tindakan yang tepat, rumusan rencana tindakan. Nah, ini dia tindakan lanjut. Oke. Ini kan kembali ke model, Bu ya. Iya. Modelnya hanya membuat karya. Membuat karya itu hanya di PBL. Membuat laporan, membuat karya itu hanya di PBL. Inquiry Pak menemukan. PJPL Pak sulit itu terapkan. Payah kooperatif Sama. Discovery menemukan konsep.
Tapi yang lebih payah adalah inquiry dengan penelitian ilmiah biasanya kan gitu. Iya. Jadi jawabannya PBL selesai buat karya. Kalau diminta peserta Pak, ulangin Pak discovery tadi apa Pak? menemukan konsep. Besok kita bahas nih tentang ini. Ya. Discovery menemukan konsep, PBL itu membuat karya laporan. Ya. Inquiry menemukan konsep yang lebih sulit, biasanya dengan melakukan penelitian ilmiah. PJBL itu sulit. Ini nih ada banyak nih proyek itu berarti ada jadwal, ada rencana, ada waktu lama. banyak butuh waktu lama. Kooperatif adalah yang nilai adalah kerja sama. Oke, jadi jawabannya adalah PBL. ya. Oke, sekali lagi, Bu. PJBL itu yang lebih kompleks gitu ya Pak ya? PJBL. Iya. Iya, kalau membuat karya aja ini namanya PBL. Oke? Ini ada nih, ini sintaknya ada nih sintaknya. Nah, ada kan? Membuat hasil karya ada kan? Nih ya. Bawah nih. Membuat hasil karya. Oke, lanjut ya. Bentar Pak. Oke, siap kan, Bu? Nah, siap. Kita tengok Udah Pak. PTK. Udah? Udah Pak. Oke, sedikit lagi Bu ya, kita bahas nih biar supaya paham. Nih kita nanti besok aja, kita bahas dulu besok yang tentang itu pribadian biar paham Ibu cara jawab pribadian. Pakai cara humanisme, saya ajarkan besok biar tidak kemana-mana. Pak, tanya Pak sebentar Pak. Ya silakan Bu. Pak, kalau misalnya trik kita mau menjawab lebih cepat, itu bisa nggak kita lihat pertanyaan dulu, nanti kalau Iya. baru kita itu Memang kan itu yang tadi saya bilang Bu. itu Pak ya. Ibu langsung ke pertanyaan aja, ke bawah aja langsung kan? Langsung ya. Benar Bu, seperti itulah cara menjawab soal yang baik Bu. Oke, paham Daman Bu? Insya Allah Pak. Iya, ya. Seperti itu aja caranya menjawab pertanyaan. Langsung tengok apa yang ditanyakan, jangan kelama-lamaan. Setelah itu baru pahamin. Kalau udah paham kan, karena Ibu udah paham konsep kan Bu? Iya Itu Pak. Ibu paham konsep. Tapi kalau nggak paham konsep itu yang sulit. Pasti soalnya baca bolak-balik. Nah, karena saya nggak mau ini gagal di awal, saya udah langsung lulus di awal biar enak, langsung dapat serdik enak. Amin. Amin ya Paham, Allah. Pahamin apa yang saya ajarkan, sudahlah, biasanya masuk lah itu. Cepat. Pak, mau tanya Pak. Woi, silakan Bu. Pak, kalau itu Pak cara gampangnya untuk penelitian itu loh Pak, kadang saya juga bingung Pak. Apa itu Bu? Penelitian apa gimana Bu? Yang mengurutkan itu loh Pak. Mencari hipotesa ini itu biasanya Pak. Oh, itu ya rumusan masalah IPA di IPA. Oh, di Oh IPA iya. Itu di IPA Bu, bukan di sini Bu. Nah, ibu nih lah, itu pedagogi apa IPA? Ntar dulu. Kasih dulu ya Pak. Sabar Bu. Iya Pak. Iya, itu sabar. Itu pastilah. Semalam. Ya, pastilah tuh ya. Nih. Oh iya, itu kadang terbalik-balik itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Hmm. Ya, ini juga ya sama nih ya. Nih kalau ada soal seperti ini tidak bisa menjawab ini berarti ada aktivitas belajar kurang menarik. Intinya gurunya yang ribet atau gurunya yang bisa disalahkan. Jadi jawabannya adalah yang B Bu ya. Jadi ya, guru ini pasti B, itu tidak menarik lah. Ini udah tadi. PTK nggak ada lagi, alhamdulillah. Ya. Kalau abstrak di PTK ada nggak Pak? Oh, nggak ada lah Bu. Abstrak tuh pakai kata-kata penelitian ini bertujuan gitu aja Bu. Nanti saya besok ada tuh. Soalnya ada tuh. Wih, ibu jam 10 lagi bola. GGG. Di mana tadi ya? Jos. Oh ya, saya lupa ngasih ini. Nah, sini ada abstrak. Ini soal lama Bu. Sebenarnya saya nggak mau soal lama ini, udah lama kali soalnya. Biasanya kita keluar lagi, tangga. Biasanya nggak ada keluar lagi. Mana nih? Abstrak. Ada kan sini abstrak. Ada kebanyakan soal Bu, ribet saya Bu, mana-mana. Mana abstraknya? Ibu nanya abstrak, jadi saya tanya lagi kemari. Abstrak itu hanya ini, penelitian ini bertujuan untuk, udah itu aja Bu kata kuncinya. Catatlah tuh Bu, abstrak itu hanya penelitian ini bertujuan untuk, udah itu aja Bu. Oke. Selesai lah tuh. Tuntas. Selesai lah tuh, ya, nggak usah pening-pening. Penerapan, nah ini penerapan model kan. Gambaran dari penelitiannya ya. Iya. Ini ya, ini hipotesis nih. Nah, nih hipotesis. Coba nih PTK nih ya. PTK nih kan? PTK. Oke, Bu. Cari penerapan, Bu. Jawaban mana? Penerapan B benar? B. B, ya kan?
Ini kan? Kurang besar, Pak. Oh ya kurang besar. Habis pula ada besarannya, Bu. Kayaknya habis besarannya. Kita crop aja dulu biar besar. Kurang besar, Pak. Kita besarkan. Crop aja dulu. Ini soal dari mana, Pak? Ya soal dari orang-orang ngirim. Saya tinggal terima aja kan, Bu. Tinggal bahas. FR ya, Pak? Nah, ya kan tadi ada yang ngirim, Pak, ini soal, Pak, dari ini, Pak, yang ini, Pak. Ya saya tinggal terima aja. Sini biar saya bahas. Orang nggak sulit pening-pening kali kok cara jawab soal. Dah, aman, Bu, nih? Aman-aman. Aman, dapat ya? Cari aja yang Penerapan. penerapan. Pengaruh, salah. Penerapan, benar. Pengembangan, salah. Peningkatan, benar. Pengembangan, salah. Cari yang lengkap. B. Beres, selesai. Salah. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Paham ya? Udah Iya. ngantuk. Ya. Udah ngantuk. Sabar, Bu. Ntar lagi, Bu. Nah, ini satu lagi lah. Biar selesai kita, biar pulang. Pulang ke ini apa namanya? Ke Tempat tidur. iya, tempat tidur. Biar enak, Bu. Saya juga udah ngantuk juga. Oke, ya. Persiapan bangun jam 3 ya, Pak? Iya, saya buat soal lagi, Bu, jam 3 apa namanya? Ada ya namanya kerjaan sekolah juga ada. Jadi ya mau dikerjain lah, Bu. Lanjut kita ke inilah nih. Nah, saya oke. Dari proposal PTK yang disusun Pak Obi, hipotesisnya cari hipotesis, Bu. Ingat tadi kata-katanya adalah yang meningkatkan. Ini semua dapat meningkatkan, Bu, ya? Iya, dapat semua, Pak. Ya. Nah, tapi tengok, Bu, soalnya ini adalah konstruktivis aja. Makanya saya jawab yang I. Ini soal yang kemarin lebih sulit loh, Bu. Tak boleh rumusan masalah, hipotesisnya beda-beda kan gitu kan. Konstruktivis, maka pakai konstruktivis. Tapi yang di atas konstruktif juga, Pak. Nih, nih, Bu, dengan berkelompok, kita rumah, menjelajah. Ini yang dah selesai. Singkat ya, Bu, sesuaikan dengan apa yang diminta dalam. Iya. Itu soal yang kemarin, Bu, lebih sulit kan, Bu? Iya. Sulit, Pak. Iya, karena kita harus paham di awalnya. Ya, pemahaman konsep IPA rendah, ia melakukan tindakan dengan melakukan pembelajaran berbasis konstruktivis. Cuman itu aja kan, pembelajaran berbasis konstruktivis. Jadi model pembelajarannya konstruktivis, jangan tambah-tambahin. Ngerti? Tetaplah konstruktivis, jangan tambah-tambahin. Soalnya yang lain A, B, C, D menjebak Ibu. Iya. Jawabannya itu cara yang kemarin. Soal yang kemarin tuh lebih sulit dari soal yang sekarang. Tapi ya tadi tuh saya bilang tidak ada yang sulit kalau paham konsep. Kalau nggak paham baru terberak-berak, termencret. Sakit perut, pasti sakit perut, Bu. Ini sakit perutnya nahan gitu kan. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang dia apain. Nah, ini soal yang kemarin juga nih. Memberikan bimbingan belajar. Hanya bimbingan belajar. Cari aja bimbingan belajar. Selesai. Hanya bimbingan belajar, Bu. Jangan kemana-mana. Kan, Bu? Ya udah, Yang iya, Pak. Kalau Ibu pakai kelompok, emang ada kelompok situ. Iya. Nah, ini menjebak-jebak Ibu. Kata-kata seperti itu. Kalau yang lainnya mikirnya gini, wih yang paling cantik nih yang mana nih? Wah, heterogen lah. Keren nih. Gitu. Kadang-kadang kayak gitu, Pak. Iya, padahal ditipui soal gitu. Tipu dia. Ya, padahal konsepnya dasarnya udah ada aturan mainnya. Ya. Jadi nggak usah takut, Bu, kalau paham konsep. Aman ya? Insya Allah. Tahu loh, Pak. Ngantuk saya, Bu. Ini soal UP nih kemarin. Kalau kemarin tuh cari rangkaiannya. Kalau misalnya gagal, hasilnya belum memenuhi target, maka kalau memenuhi target di siklusnya diulangin kan, Bu? Iya. Iya. Ya cari siklus PTK, mengulangin dengan Yang D, Pak. iya. D. Yang C apa yang D? Memodifikasi tindakan dan mengulang kembali perlakuan pada siklus Ini berikutnya. salah. Modifikasi dengan tambahin media Media. yang lebih bagus. Tapi tetap modelnya tetap tinggal tambahin media aja, media yang lebih bagus. Oke?
Gitu aja. Siklus itu dari awal model tetap, ingat model tetap, tapi medianya bisa tambahin. Kalau yang ini salah, kenapa yang ini salah? Kalau perlakuan yang sama maka hasilnya sama. Oh iya ya Pak ya. Ini soal yang kemarin lebih sulit, Bu. Saya bilang lebih sulit daripada yang kemarin. Saya bilangnya lebih sulit daripada yang kemarin, daripada yang sekarang. Soal yang kemarin itu lebih sulit. Oke, aman Bu ya. Saya udah malam Bu, istirahat lah Bu ya, capek. Oke, Ya, Pak. Nonton saya berapa, akhiri. Pak, besok jam berapa Pak? 3 Bu untuk kepribadian sosial biar Ibu paham. Yang tadi yang nanya kepribadian besok jam 3 tolong datang masuk ke Zoom. Ya. Iya. Kalau yang ini sih Pak lanjutan tadi ini kan tadi Malam baru Bu, sampai malamnya Bu. Oh, malam Senin ya Pak. Malam Iya, Senin. 6 lagi kan? 7 lagi ya lanjutannya. Tadi baru sampai ke 5. Biar selesai kita dulu pedagogi. Oke ya, aman ya? Oke Masih Pak. ada 3 pertemuan pedagogi, 4 pertemuan lagi. Oke, sampai jumpa lagi Bu di besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Oke. Sampai tidur dulu Bu. Ngantuk. Bye. Terima kasih Pak. Oke.